banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Ya. Itu Bang. Saya khawatirnya itu di situ. Nggak perlu khawatir Bang, itu kan kepada tertuju kepada yang sekarang ini kan ada yang namanya organisasi lagi yang namanya saksi Yehova itu yang menyamakan diri. Itulah tertuju kepada, makanya Tuhan Yesus itu sudah mengatakan seperti itu karena akan terjadi seperti yang terjadi sekarang ini. Saksi Yehova memberitakan Injil, memberitakan Injil, mengatasnamakan Tuhan Yesus, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus gitu Bang. Nah, jadi tertuju ke yang dikatakan Yesus itu di situ tertuju kepada ya salah satunya organisasi yang namanya Saksi Yehova sekarang. Ya, begitu kira-kira Bang. Maaf saudaraku, tanpa niatan untuk melakukan pembelaan terhadap saksi Yehova. Yang saya tahu saksi Yehova itu mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Dan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus sendiri berkata, hidup kekal itu, untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau orang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, mustahile orang itu menuhankan Yesus, karena dia hanya dikenal sebagai utusan saja. Nah, saksi Yehova mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Artinya dalam perspektif kecil terhadap Yesus dalam hubungannya dengan agama, yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, itulah yang betul. Itulah yang memperoleh hidup yang kekal. Karena itu pengakuan Yesusnya. Sedangkan yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, mereka lah korban dari penyesat yang memakai nama Yesus. Karena Yesus sendiri menerangkan, Yohanes 17 nomor 7, Yohanes 12 44 sampai 50, kesaksiannya pun kesaksian Yesus dari lisannya. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan, kekuatan-kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu bersaksi juga bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Artinya kesaksian Yesus adalah dia utusan Tuhan. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal adalah harus mengenal Yesus hanya pada tataran level sebagai rasul. Tok, utusan tok, bukan Tuhan. Nah, saksi Yehova mengajarkan itu. Meski ya narasi-narasi yang muncul dalam konsep saksi Yehova, kita belum uji kebenarannya. Begitu Bang. Iya, tapi ya itu sepengetahuan saya Bang, karena saya juga pernah didoktrin oleh saksi Yehova, makanya saya tahu persis bagaimana saksi Yehova itu memakai Injil dan memakai nama Yesus demi untuk biar kita itu bisa terdoktrin kepada mereka. Jadi kan menurut pengalaman saya, jadi sesuai dengan apa yang Abang bilang tadi, bahwa mereka menyebut sesuai dengan firman Tuhan tadi di situ yang Abang bilang di situ, bahwa mereka menyebut mereka menyembuhkan itu dengan namanya Yesus gitu. Jadi kan itu tertuju kepada orang-orang itu, sepengetahuan saya Bang. Nah, begitu kira-kira Bang. Kenapa macet ini? Saya tidak bisa lebih jauh membahas saksi Yehova. Ya. Karena yang saya tahu, mereka percaya Yesus itu utusan Tuhan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Berbeda dengan sekte lain, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, dari sini aja kita lihat.
Hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Satu-satunya Allah yang benar hanyalah Engkau. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti ada dua yang ingin dikenal di sana menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Yang pertama Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua Yesus sebagai utusan Tuhan yang benar. Ini konsep yang ditawarkan oleh Yesus. Makanya Bapa Elohim ketika memperkenalkan Yesus selalu mengatakan anakku, inilah anakku. Karena tidak mungkin Bapa adalah anak adalah Bapa itu sendiri, itu tidak mungkin, itu mustahil. Oleh karena itu Yesus memang harus dikenal sebagai Rasul, utusan Tuhan. Lebih daripada itu berarti offside. Orang itu keluar dari jalur. Begitu Bang. Ya. Jadi pengakuan iman saya Bang, saya mengakui dia sebagai Tuhan karena salah satunya dia bisa melakukan mujizat. Ini mujizat bukan kaleng-kaleng Bang. Dia bisa membangunkan orang mati yang sudah mati 4 hari. Jadi kan dari konsep ketuhanannya nyata gitu Bang. Apakah ada yang bisa membangkitkan orang mati Bang? Mungkin ada dari sejarah Abang di sana. Kalau ada, mungkin bisa paparkan kepada kita. Baik. Ya. Justru karena Yesus itu membangkitkan orang mati, itu sebagai label, itu sebagai tanda kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Kan Yesus yang mempersaksikan itu, Petrus pun mempersaksikan itu. Saya ulang lagi, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Sahabat Aquarius Love, thank you. Bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Justru membangkitkan orang mati itu digunakan oleh Yesus untuk memelekkan mata orang-orang Yahudi yang menolaknya. Kalau dialah Mesias yang mereka tunggu, kalau dialah utusan Tuhan yang mereka tunggu. Membangkitkan orang mati yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk membuktikan kalau dirinya Tuhan, melainkan itu untuk membuktikan kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Gitu saudaraku. Jadi dia tidak melakukan itu. Masya Allah, sahabat Aquarius Love, thank you yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Barakallahu fiik. Itu untuk membuktikan itu. Coba kita lihat khutbah Petrus di KPR 2 nomor 22. Apa yang dikatakan di sana? Seluruh Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi yang membangkitkan orang mati adalah Allah, yang membuat orang buta melihat adalah Allah, yang membuat orang lumpuh berjalan adalah Allah, yang membuat kemudian angin badai menjadi tenang adalah Allah, melalui utusannya bernama Yesus. Yesus bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan yang mampu bermukjizat, di mana mukjizatnya itu didatangkan oleh Tuhan kepada dia. Begitu saudara, silakan. Sahabat Aquarius, barakallah. Subhanallah. Bang, oke Bang, terima kasih. Jadi saya menanggapi hal itu tentang apa namanya tadi, konsep Tuhannya, kenapa bisa jadi Tuhan ya Yesus ya, kan gitu ceritanya. Iya. Ya gitu ceritanya. Iya bang. Jadi kan saya fokus kepada dalilnya aja Bang. Saya fokus kepada apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya.
Ya, seperti yang terjadi yang tertulis di Yohanes pasal 10 ayat 29 ayat 30 ya, ayat 29 sampai 30 ini. Dia Di mana, di mengatakan mana? di sini Yohanes pasal 10 ayat 29 sampai 30. Ya, Ya, boleh biar saya bacakan dulu Bang ya. boleh. Nah, gini firmannya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi konsepnya di situ Bang, nggak ada perbedaan mereka di situ Bapa dan Yesus ini Bang. Karena ini perkataan Yesus juga yang mengatakan. Jadi begitulah. Saudaraku yang ganteng, coba Ya. sekali-kali baca lanjutannya. Nomor 34 sampai 36. Tamat kita di situ, Bang. Kalau saudara saya baca dari 34 sampai 36, selesai kita. Memang Yesus itu boleh mengaku Tuhan, boleh. Menurut Yesus. Karena Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Kenapa dia disebut Allah? Karena dia sedang menyampaikan firman. Contoh dalam Al-Quran kami, Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu ucapan siapa? Ucapan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa di situ? Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain aku. Itu ucapan Nabi Musa. Tapi apakah kemudian Nabi Musanya yang Tuhan? Oh enggak. Nabi Musa hanya mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan. Apa yang terlontar dari mulut Nabi Musa, itu adalah firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, nomor 48, 49, 50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Sekalipun Yesus berkata demikian, Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan, bukan Yesusnya yang Tuhan. Salah. Kalau Anda menganggap Yesus Tuhan, Yesus hanya menyampaikan firman. Coba dibaca lagi di dalam Yohanes 3 nomor 34. Ini pengakuan Yesus. Valid, sahih ucapan Yesus itu. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Tuhan tidak terhingga terhadapnya. Tuh. Jadi Yesus penuh dengan roh Tuhan. Kenapa? Karena Yesus penyampai firman Tuhan. Siapapun yang diserahi tugas, Nabi Musa penuh dengan roh Tuhan. Kenapa? Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Siapapun itu. Kesalahan Kristen, karena Kristen masuk ke dalam lingkaran orang-orang Farisi. Di mana orang Farisi, Yesus itu memang Tuhan bagi mereka. Kenapa Yesus Tuhan bagi mereka? Karena itu kutukan oleh Tuhan, ya Tuhan Elohim mengutuk orang Farisi dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan bagi mereka, orang-orang jahat ini. Jadi Yesus itu Tuhan hanya sekelompok manusia saja. Yesus dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Anda baca di KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan oleh Allah. Untuk siapa Yesus menjadi Tuhan? Untuk orang-orang jahat. Jadi kalau di bumi ini ada yang menuhankan Yesus, dapat dipastikan berdasarkan dalil KPR 236, Matius 7, 22, 23, mereka adalah orang jahat. Mereka adalah orang jahat. Jadi yang menuhankan Yesus masuk dalam kategori orang-orang jahat. Lihat di dalam Matius 12 nomor 38, 40, kata Yesus apa? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa? Untuk orang jahat. Jadi kami nggak heran kalau ada saudara kami Kristen yang menuhankan
Yesus, karena Yesus memang Tuhan bagi orang-orang jahat, sebagaimana Al-Quran menerangkan surah Al-A'raf ayat 27 dan ayat 30. Jadi Yesus Tuhan bagi orang jahat. Baca KPR 2 nomor 36 sampai 40. Wah, itu keren tuh. Gimana bang? Gimana? KPR 236 sampai nomor 40. Kisah para rasul mana sih? Oke lah, nantilah saya lihat. Oke. Ya. Oke bang, oke saya sudah paham, dan itu pun tidak akan goyah juga iman saya setelah abang mengatakan seperti itu. Dan itu pun seharusnya kita harus sebagai orang Kristen juga, saya harus memang belajar, bukan dalam arti saya kendor iman saya dengan perkataan abang ini. Saudaraku, Jadi saudaraku, iblis ketika dikatakan Tuhan kepadanya, jikalau engkau tidak sujud menghormat ke Adam, maka engkau akan aku lemparkan dari neraka surga ini, dan aku tetapkan engkau menjadi penghuni neraka. Apakah iblis imannya goyah? Tidak. Demi kesombongannya, keangkuhannya, tidak mau mendengarkan kebenaran, si iblis apa katanya? Biarkanlah aku menjadi penghuni neraka. Yang penting imanku tetap, aku tidak mau tunduk kepada kebenaran. Tak ada bedanya dengan saudara. Silakan aja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi ingat, penyesalan itu akan datang di akhir. Silakan abangku, silakan. ya, tetap iman saya kepada Tuhan Yesus bang, karena Silakan. ajarannya membangun dan tidak seperti nabi-nabi yang lain lah, utusan lain. Silakan. Silakan. Jadi saya boleh bertanya bang? Izin bang. Boleh. Silakan. Jadi saya mau bertanya ini bang, nggak apa-apa ya, tapi kita secara sopan aja, jadi nggak terlalu ini kita bang. Silakan. Santai aja. Santai kita, santai. Ya. Oke. Saya sebagai orang Kristen bang, saya mau bertanya Siap. bang, apakah Nabi Muhammad itu masih ada bang? Maksudnya, Ya, alhamdulillah. Yes. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 menyatakan bahwa jangan kau menyangka Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Sesungguhnya 169, sesungguhnya Nabi Muhammad itu masih hidup dan berada di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Coba Anda baca di Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan akurat itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka sekali-kali bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Jadi yang kita lihat Nabi Muhammad itu apa? Pindah alam dari bumi ke alam barzakh. Sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Abraham. Apakah ketika Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Maria, Daud dan seterusnya tidak keluar dari kubur, kita ingin mengatakan mereka maut, mereka mati? Enggak. Mereka bersama dengan Tuhannya. Contoh, ketika Yesus di dalam Bible naik ke suatu bukit bersama dengan muridnya, dia terbukti bertemu dengan Elia dan Musa, bukan? Artinya bahwa benar kata Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillah. Jangan kau menyangka Nabi Musa itu mati. Jangan kau menyangka Nabi Daud itu mati. Jangan kau sangka Nabi Muhammad itu mati. Jangan ditakar bahwa kehidupan setelah kematian itu keluar dari kubur. Jangan. Karena menurut Yesus yang keluar dari kubur itu iblis. Yesus mengatakan itu.
Di mana Yesus mengatakan? Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Yesus menerangkan itu, bahwa yang keluar dari kubur, dilemparkan dari kubur itu adalah iblis. Maka benarlah nubuatannya kalau angkatan jahat diberi tanda anak manusia keluar dari kubur untuk orang jahat. Maka dia dilantik menjadi Tuhan yang keluar dari kubur ini untuk orang-orang jahat. Sedangkan orang yang benar pindah alam meninggalkan bumi harus melalui pintu kematian. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dia tidak melalui pintu kematian, pintu kubur Nabi Isa? Disebabkan Nabi Isa akan turun kedua kalinya menjadi saksi terhadap terdakwa. Siapa terdakwa? Mereka yang melantik Nabi Isa sebagai Tuhan selain daripada Allah. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah juga aku akan berkata, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat mengusir setan? Kan saudara dan teman-teman Kristen saya yang lain. Kalianlah yang diusir. Sedangkan orang meninggalkan alam ini itu bukan mati, cuman pindah alam doang. Sama seperti siapa? Teman-teman kita yang meninggal dunia. Ya, bukan mati dia itu. Mereka cuman pindah alam. Hanya dalam pandangan kita manusia fana yang hidup di alam biologis ini, melihat mereka meninggal dunia. Artinya meninggal dunia itu apa sih? Meninggal dunia artinya meninggalkan dunia menuju kepada kehidupan fase berikutnya. Kita nggak ada kematian. Begitu manusia dicipta, hidup kekal sampai selama-lamanya. Hanya pindah alam. Dari dunia, alam bumi, alam dunia pindah ke alam barza. Alam barza pindah ke alam masar. Alam masar pindah ke alam terakhir. Jannah atau nar, surga atau neraka. Itu yang terakhir. Begitu saudaraku. Silakan. Oke, Bang. Siap. Saya mengerti dan saya paham. Dan saya agak banyak sedikit bertambah ilmu lah tentang agama Islam. Ya. Jadi saya mau bertanya lagi, Bang. Satu lagi, Boleh. Bang. Izin, Bang. Boleh. Izin, Silakan. Bang. Silakan saudaraku. Ya. Saya mau bertanya, kalau memang Tuhannya Nabi Muhammad itu hidup, kenapa dia nggak bisa membangkitkan Nabi Muhammad itu secara utuh seperti Yesus utuh, dia bangkit dan tidak banyak saksi mata lah yang melihat bahwa dia masih ada wujudnya gitu. Jadi kenapa Nabi Muhammad sebagai utusan juga, tadi kan pandangan abang itu, sekarang kita beralih lagi. Jadi kenapa Tuhannya Muhammad itu tidak bisa menghidupkan kembali Nabi Muhammad tersebut? Mohon maaf. Iya, begitu, baik. kira-kira. Oke, baik. Jadi gini, Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan umat Islam. Nabi Muhammad diutus, Nabi Isa diutus. Nabi Muhammad tidak diangkat ke langit sebagaimana Nabi Isa diangkat ke langit. Al-Quran menarasikan, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. Nabi Isa, sesungguhnya aku yang mengambilmu, aku yang mengangkatmu ke langit. Kenapa engkau kuangkat? Karena engkau mengalami upaya kaummu untuk membunuhmu. Mereka ingin membunuhmu. Maka aku mengangkatmu. Kenapa Nabi Muhammad tidak aku angkat sebagaimana Nabi Isa alaihissalam aku angkat? Karena tak ada kaumnya yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Lalu kenapa aku angkat Nabi Isa ke langit? Supaya Nabi Isa aku turunkan untuk yang kedua kalinya menjadi saksi bagi penghuni neraka. Wa izqalallah ya Isa anta qulta linnas, nanti di hari penghakiman di hadapan manusia seluruhnya, aku akan menanyai Nabi Isa, hei Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk menuhankan diriku selain daripada engkau. Enggak pernah. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Pada hari terakhir nanti, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa perkataanku ketika aku datang di bumi? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang Yesus ajarkan, bukan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 4 nomor 22. Apa pengakuan Yesus di situ? Aku, Yesus, dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, aku dan muridku menyembah kepada Allah yang kami kenal. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat terangkat ke langit. Untuk apa? Untuk turun menjadi hakim bagi kalian. Kalau Nabi Muhammad juga dikeluarkan dari kubur sesuai dengan keinginan saudara, maka Kristen itu akan berubah menjadi Krislam. Kenapa berubah menjadi Krislam? Karena Kristen berubah dari menyembah Yesus yang keluar dari kubur menuju menyembah kepada Nabi Muhammad yang keluar dari kubur. Dan orang Kristen itu suka kali menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Bahaya ini. Kalau di Indonesia hari ini ada orang mati dan keluar dari kubur pada hari ketiga, curiga gereja tutup, berubah menjadi Krisdon. Apa Krisdon? Kristen Indonesia. Kenapa bisa? Karena Tuhannya berubah menjadi orang Indonesia, karena Tuhannya di tahun 2026 keluar lagi dari kubur. Makanya Nabi Muhammad itu disucikan, tidak ingin disembah. Makanya Nabi Muhammad diutus jauh dari ajaran agama paganisme. Kenapa Nabi Muhammad nanti 600 tahun baru hadir? Karena ditakutkan para penyembah-penyembah dewa yang tadinya kehilangan dewa, menyembah kepada yang namanya Yesus. Jangan-jangan nanti ketika Nabi Muhammad datang di dekat-dekat mereka, masa mereka, Nabi Muhammad pun jadikan Tuhan. Apa dasarnya orang Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur? Oh, karena hebat dia keluar dari kubur. Jangan salah, yang keluar dari kubur menurut Yesus itu adalah iblis. Jadi jangan Anda menyatakan kenapa Allah tidak sanggup membangkitkan Nabi Muhammad. No, Nabi Muhammad ajarannya udah selesai. Yesus tanggung jawabnya masih ada. Apa tanggung jawab Yesus? Dia harus mempertanggungjawabkan orang-orang yang menyembah dirinya di hadapan Tuhannya. Makanya Yesus ditanya nanti, kaukah yang mengajarkan dia untuk menyembah dirimu? Yesus mengatakan tidak. Ya udah, kamu kasih eksekusi, putusan. Kamu adalah hakim. Tentukan nasib mereka yang telah menuhankan engkau. Apa kata Yesus? Tuhan, aku nggak bisa menghakimi. Yohanes 12 nomor 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 jelas itu. Aku tidak menghakimi, sebab aku diutus di bumi bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengasihi. Ketika ada orang yang menolak perkataanku dan tidak menerima ajaranku, maka dia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Baca Yohanes 12 nomor 48. Hakimnya adalah titik 2. Semua perkataan yang pernah aku katakan ketika aku di tengah-tengah mereka, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Jadi Yesus itu bukan hakim. Yang hakim itu adalah perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan di tengah-tengah kaumnya. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ucapan Yesuslah yang kelak akan menjadi hakim, bukan Yesusnya. Jadi apa yang pernah Yesus ajarkan di tengah-tengah kaumnya, ucapan itulah yang akan menjadi hakim. Pertanyaannya, Yesus turun ke bumi untuk kedua kalinya. Bang Suma dipanggil. Suma, kadia kesini. Duduk, sit down please. Tatap mata saya, kata Yesus. Ya Kanda, Yesus, ada apa Kanda? Kau kenapa enggak menuhankan saya? Sementara saudara Nitos menyembah saya tiap minggu. Saya balik nanya, maaf Kanda, apakah Kanda pernah mengajarkan untuk menyembah diri Kanda? Atau Kanda memerintahkan orang-orang menyembah kepada hakikat yang maha besar dan maha dahsyat?
Iya juga sih. Apakah Kanda pernah mengajarkan untuk ibadah minggu? Enggak. Apakah Kanda pernah mengajarkan untuk beribadah menyembah Kanda? Enggak juga. Pernah mengajarkan agar orang-orang makan babi? Enggak. Agar orang tidak bersunat? Enggak juga. Loh, apa yang salah dengan saya? Oh, enggak ada yang salah kalau begitu. Lolos Bang Suma. Saudara yang dipanggil, giliran ente, saudara Netus, duduk, sit down please. Silakan duduk, aku mau tanya, aku ini hakim sekarang. Iya paman, kau menuhankan saya, perintah siapa? Apa kata saudara Netus saat itu? Ente leheng-leheng ente. Aku nggak berdaya bang. Jawaban Anda apa kira-kira? Ketika Yesus bertanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan ente menuhankan aku, padahal aku mengatakan hidup kekal itu adalah mengenalku sebagai utusan. Siapa yang mengajar ente aku ini pengutus, aku ini Tuhan? Jawaban saudara apa kira-kira? Ya, kalau ditanya kayak gitu nantinya di akhirat, ya saya jawab karena Tuhan Yesus itu nyata gitu, nyata sebagai Tuhan. Kita berdakwah kepadanya seperti umat Muslim juga bertakwa juga kepada Muhammad. Padahal Muhammadnya masih tulang belulang di kuburan. Dan abang tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dipindah alamkan. Enggak, saya enggak konsep kayak gitu bang. Tetapi saya membuktikan, saya pengen bukti dari Tuhannya Nabi Muhammad itu nyata atau enggak. Kenapa Tuhannya Nabi Muhammad itu tidak bisa membangkitkan dia sampai sekarang? Nah, itu pun dari dalilnya itu bang, yang saya dengar bahwa mohon maaf ya, Nabi Muhammad itu dia diracun, jadi nggak ada imannya kalau kita bicara gitu, kayak nggak ada iman, kok nggak ada kependirian gitu, itu aja gitu. Baik. Kalau Anda baca iman saya tadi, enggak. Kalau Anda saya, baca, kalau abang nanya, Anda baca Yohanes 19:30, Yesus itu mati diracun, bukan mati disalib. Yesus itu nggak ada bang. Anda baca sekarang, saya ingin dengar Yohanes 19 nomor 29 nomor 30, silakan. Yohanes 19. Yesus itu nggak mati disalib, Yesus itu mati diracun. Yohanes 19 ayat 29:30. 29:30. Yes. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati setelah dia dicucukkan anggur asam, betul? Mati enggak? Biar saya cari tahu dulu bang. Saudaraku, di data nomor 28-nya Yesus itu berteriak apa? Haus. Dikasih anggur, mati dia. Selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati. Belum saya baca bang. Sesudah itu mati Yesus. Mati dia. Kalau Anda baca di terjemahan lamanya, apa katanya? Lalu Yesus meminumnya, lalu sudah selesai, maka matilah dia. Itu di terjemahan lama. Dirubah lagi tuh sama perjanjian oleh terjemahan baru. Jadi Yesus itu tidak mati disalib. Saudaraku yang ganteng, orang disalib itu matinya itu minimal 5 hari baru mati. Itu pun digantung selama 5 hari minimal, kaki kiri kanan udah dipatahkan tulang-tulangnya. Ini Yesus nggak diapa-apain.
Belum juga 3 jam, mati dia. Baru minum anggur sedikit aja mati keracunan. Jadi Yesus itu sesungguhnya, saya nanti akan buka tema, Yesus itu mati disalib atau mati diracun. Akurat, Yesus mati diracun, titik. Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, meracunnya, dan mereka tidak menyalibkan, menggantungkan. Yesus itu mati diracun, bukan mati disalib. Sedangkan Nabi Muhammad itu fitnahan orientalis barat dalam link Fight Freedom yang saya kejar dari tahun 2008 di Facebook itu dari tadinya, di blogger-blogger itu fitnah. Nabi Muhammad mati diracun. Di mana Nabi Muhammad mati diracun? Nggak ada. Nabi Muhammad ketika diracun oleh seorang wanita bernama Zainab, istri dari seorang tentara Yahudi kala itu apa tujuan meracunnya? Ditanya, kenapa kau meracunnya? Aku meracuni Nabi Muhammad hanya ingin mengetahui benarkah dia adalah seorang nabi atau nabi palsu. Dan ternyata dia benar-benar seorang nabi. Dia tidak mati. Dia masih hidup 4 tahun setelah makan racun itu. Sedangkan sahabatnya yang di sampingnya memakan makanan yang sama, mati saat itu juga. Tapi Nabi Muhammad nggak mati, dia hidup selama 4 tahun lagi, memimpin umat Islam, melakukan haji besar, haji wada dengan masa yang besar. Jadi nggak ada Nabi Muhammad. Cuman pada saat dia mendekati kematian, dia tanya istrinya, sayang, aku kok merasakan kayak masa-masa aku diracun dulu loh. Tanda-tanda kematian itu datang. Memang pada saat Nabi Muhammad diracun, tanda-tanda kematian muncul sama dia, tapi gagal. Nah, ketika dia mau mati pada saatnya memang sudah meninggal dunia, dia mengatakan, saya merasakan perasaan seperti saat aku diracun. Yang apa itu? Perasaan ingin mati. Jadi pada saat dia ingin mati, dia merasakan rasa seperti saat ia diracun. Memang pada saat orang mau mati diracun itu dengan mati biasa ya sama aja. Yang namanya mati itu sama-sama rasanya. Ya, oke, Mati keselak biji nangka, mati apapun itu, ya namanya kematian rasanya sama. Tapi yang pasti Nabi Muhammadku tidak mati diracun. Yang mati diracun itu Tuhan Anda, saudara. Saya kasih dalil yang tadi, silakan. Boleh, oke, biar saya jawab Bang ya. Jadi Silakan. dari ayat ini Bang, setelah Yesus disalibkan, ya, Yesus posisinya disalibkan, iya kan Bang ya? Iya, betul. Tapi dia tidak mati di atas itu. Cuma nongkrong di atas itu begini. Nggak mati-mati. Jangan dulu kita... belum ada orang digantung di pohon seketika, kecuali yang digantung leher. Kalau gantung leher, iya. Yesus tidak gantung leher. Dia hanya dipahat di tiang, ditempel di tiang. Dengarkan dulu Bang, biar saya jelaskan dulu. Dengarkan dulu. Jadi posisinya itu setelah dia disalibkan Bang, setelah dia disalibkan itu dan beban yang telah diterimanya memang ada, dipukul lah segala macam, dipaku dipaku tangannya, pokoknya banyak lah yang derita yang diterimanya. Oke. Gini. Saya ngerti. Saudaraku, apa yang menyebabkan Yesus bisa mati hanya tempel di pohon? Tangan dipaku. Terus apanya yang bisa membuat dia mati? Oke, biar saya jelas. Jantung normal, empedu normal, ginjal normal, kepala normal, leher normal, cuma dipaku di tangan doang. Apa yang membuatnya mati? Apa yang membuatnya mati seketika itu? Dengarkan Bang. Ya. Dengarkan Bang. Oke. Jangan dulu. Jangan dulu. Oke, silakan. Jadi biar saya jelaskan dulu Bang ya, dari ayat yang yang di atas tadi, dia posisinya lagi disalib, ya kan? Ya udah yang dipukul, dia udah dibayar lah, dipukul lah, segala macam dipaku lah. Nah, jangan kita mentok di ayat situ saja. Masih ada sambutannya.
Ya, lalu yang membuatnya kehilangan nyawa apa? Kok dia lebih lemah daripada preman? Lambungnya ditikam, lambungnya ditikam. Lambung, saudara, lambung ditikam itu, dengar. Lambung ditikam itu untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Di situ dia sudah mati oleh racun tadi. Dia mati karena racun itu. Maling motor diarak keliling kampung itu tidak mati dalam sekejap itu. Ini Yesus Tuhan cuman digantung doang begini, dipaku. Habis itu mati. Lucu kali. Kok bisa kayak gitu kali? Enggak, jangan dulu kita masuk itu, Bang. Kita itu sama halnya dia mati karena bersin, mati. Enggak ada orang disalib itu, Bung. Orang disalib itu minimal 5 hari tinggal di pohon itu. Itu pun kaki dua-duanya dipatahkan tulangnya, baru bisa mati. Lah ini Yesus baru naik, masih ngomong haus paman, dikasih anggur, langsung mati. Bukan karena salib, cuman memang matinya. Jadi gini, 10 detik habis itu Anda bicara. Jadi Yesus itu matinya memang bukan di tempat tidur. Memang matinya di atas tiang salib. Tetapi bukan karena penderitaan salib dia mati, melainkan hanya karena anggur dia diracun. Titik. Di sini nggak ada kata racun, Bang. Di sini nggak ada kata racun. Anggur itu sudah dinubuatkan mati diracun. Nggak ada di sini, Bang. Nggak ada di sini dikatakan di sini. Dari ayat sini nggak ada yang namanya anggur atau racun, nggak ada ya. Tetapi mari kita simak dengan ayat 30-nya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ya sudah selesai. Itu kan sudah nubuatan, itu sudah kehendak Bapa juga di surga. Ya, untuk membuktikan bahwa dia itu akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah, dari situ dari ayat ini saya bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan kena racun atau mati karena racun. Ya, demikian. Ada, itu sudah dinubuatkan itu di Yeremia, lalu kemudian di Mazmur 69, 21, 22. Nabi palsunya itu diracun dengan anggur asam. Itu sudah dinubuatkan, Bang. Itu ada nubuatan bahwa dari ayat ini aja kita fokus bahwa nggak ada yang namanya diracun. Loh, ya. Apa namanya? Dengar, apa namanya orang yang diminumkan anggur lalu hanya dengan sekejap hitungan detik mati? Itu apa namanya? Mati karena diracun atau mati karena disalib? Itu sudah kehendak, itu sudah dinubuatkan bahwa itu akan terjadi seperti itu. Sedangkan sebelum diserahkan kepada pemuka agama pada saat itu, dia sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus mati, gitu. Iya, anak manusia, Yudas juga anak manusia. Yang pasti ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad mati diracun, hari ini Nabi Muhammad diracun, dia masih hidup 4 tahun. Yesus minum anggur asam hanya butuh hitungan detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Tuhannya orang Kristen. Hitungan detik. Saya menolak itu, Bang, karena nggak ada di sini yang namanya racun. Hitungan detik. Kalau begitu dia lemah kali fisiknya. Bukan diracun, hanya anggur asam yang membuatnya mati. Berarti keracunan anggur asam sama doang. Begitu masuk anggur asam dalam tubuhnya, jantung berhenti berdetak, ginjal berhenti bekerja, empedu berhenti operasional, mesin dalam otak seketika itu berhenti total. Mampus dia di atas salib. Dengan cara apa? Diracun atau keracunan. Jadi seharusnya saudara kami Kristen itu, induk kalungnya itu bukan salib, tapi anggur botol anggur. Tato Anda itu harusnya anggur botol. Makanya ibadahnya orang Kristen itu pakai anggur mungkin karena itu. Berharap mati seperti Tuhannya mati keracunan anggur. Itu real. Nabi Muhammad diracun.
Temannya Hamzah mati saat itu juga. Detik itu juga mati. Tapi Nabi Muhammad masih hidup 4 tahun. Seibarat hari itu ditembak, wah, kena betisnya Nabi Muhammad. Sembuh. Masa 4 tahun kemudian dikatakan informasinya, Nabi Muhammad mati kenapa? Nabi Muhammad mati ditembak. Kapan ditembak? 4 tahun yang lalu. Alamak. Yesus minum detik itu juga. Hah? Oh enggak lah. Dari kejadian itu, Bang. Dari kejadian itu dia sudah banyak beban yang di. Tapi kan itu nggak ada perkataan racun di sana, Bang. Jadi intinya saya situ. Saya pernah Bung, saya tahun 2002 sebelum saya berangkat KKN, saya dikeroyok massa di ruangan 3 kali 6 meter. Dikeroyok 13 mahasiswa lain. Bukan sayanya yang dibawa ke rumah sakit. 13 orang itu dibawa semua ke rumah sakit. Berarti saya lebih hebat dong dari Tuhan Anda. Maaf nih. Ini teman-teman kampus saya masih dengar ini. Saya alumni Universitas Muslim Indonesia. Ada berita acaranya. Saya dikeroyok 2002 di Senat lantai 2 kampus pendidikan pada saat itu, Fakultas Pendidikan, samping ruangan hukum, Fakultas Hukum, di depannya ada algebra. Saya dikeroyok, orang kampus aktivis tahu itu. Saya dikeroyok 13 orang dalam ruangan Senat 3 kali 6 meter. 13 orang diangkut sama ambulans ke rumah sakit. Saya sehat walafiat, cuman kepala dihantam pakai helm dari belakang. Helmnya yang hancur, Bang, semuanya tetap tegak. Dan 1 orang menggunakan senjata tajam saat itu di ruangan sempit. Kulipat semua lawanku. Yesus cuman minum anggur. Innalillah. Nabiku Nabi Muhammad minum racun, sampingnya mati. Dia hidup 4 tahun memperjuangkan dakwah Islam. Terus Nabiku ketika mati, menjelang kematiannya, apa katanya? Umatku. Nabi Muhammadku ingat kami umatnya yang belum hadir, belum ada pada zaman itu, masih sudah diingat oleh beliau. Mau meninggal, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ummati. Itu Nabiku. Tuhanmu menjelang kematiannya apa katanya? Eli sama baktani, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Keren mana Tuhan Anda dengan Nabiku? Nabiku menjelang kematiannya bukan menghitung dan memperhitungkan dirinya, tapi memperhitungkan umatnya. Tuhanku selamatkan umatku, Tuhanku selamatkan umatku. Itu Nabiku. Tuhan lo, Eli lama sabaktani, Eli Tuhanku, mengapa kau pergi meninggalkan aku? Ini Tuhan merek apa ini? Jadi Bang, dari pernyataan Abang tadi, dari pertanyaan Abang, dan itu memang saya sudah mengatakan bahwa itu saya menolak keras karena nggak ada di situ yang namanya kena. Sudah. Oke. Subhanallah. Tadi masih belum dijawab, Bang. Apa itu? Apa lagi? Iya, kalau memang Tuhan Muhammad itu Nabi Muhammad itu hidup, kenapa Muhammad yang nggak bisa bangun gitu? Oke, baik. Saya ingin menjawab itu. Yesus pernah bertemu dengan Nabi Musa enggak? Pernah. Satu zaman enggak? Kok bisa bertemu Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah dikuburkan? Ulangan 34, Nabi Musa dikuburkan. Kok bisa ketemu dengan Yesus? Pernah Nabi Musa keluar dari kubur? Enggak perlu keluar dari kubur. Mereka itu hidup. Nabi Musa itu hidup.
Orang-orang benar itu hidup. Makanya Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya. Mereka hidup. Nabi Musa pernah bertemu dengan Yesus di abad pertama. Nabi Musa mati kurang lebih 1400 tahun sebelum Masehi. Kok bisa ketemu Yesus? Ya itu tadi, jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup. Mereka hidup. Yesus keluar dari kubur itu bukan Yesus yang keluar dari kubur. Itu iblis. Baca KPR 2:36 tadi. Kenapa dia dibangkitkan anak manusia yang keluar dari kubur ini untuk menggantikan Yesus? Supaya dia menjadi Tuhan bagi pemikir lemah, bagi orang sesat. Dia adalah Tuhan. Yesus Tuhan bagi orang sesat. Dalilnya mana Bang Suma? KPR 2 nomor 36, Matius 12 nomor 3840. Boleh Anda menuhankan Yesus, silakan. Tapi bagi orang waras, Yesus itu bertuhan. Maka lebih baik menuhankan Tuhannya Yesus daripada menuhankan Yesus. Yesus manusia. Manusia yang mati diracun lagi. Nggak ada di situ racun Bang ya. Silakan saudaraku, silakan Anda bertahan, silakan. Saya tidak paksa. Saya hanya memberi kabar kebenaran saja. Saya tidak ada paksa, saya tidak punya kewajiban untuk membuat saudara percaya. Tapi dari tatapan wajah saudara ini, saya yakin saudara ini orang pintar. Silakan Anda belajar habis ini. Nanti setelah Anda paham, naik lagi ke sini. Seperti itu, Bung. Oke, Bang. Tidak mesti harus selesai saat sekarang juga. Oke, siap. Oke, makasih Bang Juma. Makasih saudaraku Nitus, Anda orang baik. Siap, Bang. Assalamualaikum. Waalaikum, saudara silakan. Michael Owen ini bintang yang saya suka ini. Michael Owen masih bengkak ibu jari kaki. Halo. Halo. Iya, Michael Owen dulu kan pernah saya chat, Bang, kenapa berhenti jadi pemain bola? Ini Bang, kaki saya digigit tawon. Oh, ini kayaknya kena petir kok aja berubah. Michael Owen yang saya kayak gini mukanya. Abang kena petir, kok berubah wajahnya Michael Owen? Ya. Hah? Langsung ke intinya aja. Langsung ke intinya aja. Boleh. Saudara dari apa? Katolik, Protestan atau apa? Saya Protestan. Baik abangku, silakan. Mungkin mau menjelaskan ke saya Alpha Omega itu siapa? Silakan. Saya dengar. Tapi dari wajah abang ini udah kelihatan ngeyel banget. Dari wajahnya aja kulihat. Tapi mudah-mudahan saya salah. Silakan. Enggak, saya mau nanya. Mau nanya. Roh kebenaran dalam bahasa roh kebenaran dalam bahasa Ibrani itu apa? Dalam bahasa Ibrani, roh kebenaran dalam bahasa Ibraninya itu apa ya? Kalau kita lihat di dalam kitab saudara, yang saya paham itu dalam bahasa Aramaik. Ya. Kenapa emangnya Bang? Kan itu bisa diterjemahkan coba. Iya, apa bisa. artinya? Coba buka terjemahannya. Ya, roh coba kebenaran terjemahan di situ. Roh kebenaran Apa itu. Apa artinya? Apanya? Roh kebenaran artinya. Dalam bahasa Ibrani-nya. Coba. Udah aku bilang kan teman-teman, kelihatan ngeyelnya kan. Roh kebenaran artinya roh kebenaran. Makhluk yang. Coba buka Google terjemahan, coba. Loh kok jadinya saya? Kalau dalam bahasa Ibrani, kebenaran itu adalah aletheia. Kalau dalam bahasa Aramaik, kalau itu bukan Ibrani. Itu bukan Ibrani, Bang. Itu Aramaik.
Nah, itu. Itu bahasa Aramaik, Abang. Kok malu-malu mengakuinya aja? Bang, tadi abang ini bertanya bahasa Ibrani bukan bahasa Aramaik. Kalau bahasa Aramaik betul. Aramaiknya itu benar, itu Hamed. Dalam bahasa Ibrani, Aletheia bukan jangan dibalik-balik. Kalau Aletheia itu jelas itu dalam bahasa Ibrani. Nah, Yesus mengajarkan kepada muridnya akan datangnya Roh Hamed. Apa itu? Manusia pembawa kebenaran gitu loh. Iya. Udah terjawab. Siapa yang mengutus? Yesus minta kepada Bapa. Iya, siapa yang mengutus? Bapa Siapa yang minta? Elohim. Yesus yang minta. Ya, Nah, Bapak Elohim itu Allah. iya, dalam pandangan kami iya. Dan itu Ya. sudah ada tiga Ya, pilar betul. ada tiga pilar yang akan diutus oleh Allah berdasarkan Ulangan 33 nomor 2. Ada dari Sinai, ada dari Zair, dan ada dari Paran. Sinai Nabi Musa, Zair Nabi Isa, Faran Nabi Muhammad. Ya. Anda boleh baca itu Ulangan 33 nomor 2. Kemudian Yesus sudah menegaskan kepada kaumnya, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamed yang diutus oleh Elohim, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Makanya di Islam itu ketika Roh Hamed itu datang, hal-hal kecil aja diajarkan, apalagi hal-hal besar. Karena Yesus mengatakan ketika Roh Hamed itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi kalau Roh Hamed mengajar hal sepele, seperti kaki kanan dulu masuk ke dalam toilet, apalagi hal-hal besar. Mana dalilnya? Lah itu tadi Mana Yohanes dalilnya? 16. Yohanes 16 tadi. Yohanes Mana dari 16. WC harus kaki kanan duluan, itu mana dalilnya? Itu kaidah, itu syariat dalam Islam kan jelas tadi. Jelas dalam kaidah Kalau Islam orang ada itu. kaki kayak mana pula? Kalau orang Beda lurus kayak lagi. mana pula? Ya, beda itu, Bang. Loh. Beda. Islam Jadi kak manusia orang lumpuh yang nggak ada Islam kaki. itu Orang cacat jadi nggak manusia. Loh. Islam itu hanya diberikan kepada orang yang berakal. Waliyatazakkara ulul albab. Islam hanya diperuntukkan bagi orang Saya mau nanya berakal. sekali lagi. Bagaimana orang lumpuh, bagaimana orang yang tidak punya kaki mau kaki kanan duluan? Ya, apalah orang ini. Kalau Ruah Hamed, Tapi sudah ditentukan hukumnya, harus kaki kanan duluannya bagaimana? hal tidak kecil pun memilih? diajarkan. Hal kecil pun diajarkan, apalagi hal besar. Tapi kalau tidak ada Roh Hamed, jangankan hal kecil tidak diajarkan, apalagi hal besar. Makanya di Kristen itu tidak ada dalil tidak ada firman Tuhan yang dijadikan sebagai rujukan untuk menjadi orang Kristen, itu nggak ada. Kenapa? Karena di Kristen itu tak ada hukum kecil aja kagak, apalagi hukum besar. Maka orang Kristen hukum yang ada dalam kehidupannya hanya dibuat-buat sendiri. Ibadah minggu Saya mau nanya. karangan sendiri, Tahu- menyembah Yesus tahu Siti karangan Maria? sendiri. Apa? Tahu Siti Maryam? Tahu? Tapi Anda kok kayak emosian terus dari tadi, sejak naik di sini kok kayak emosian. Kenapa? Iya. Bisa nggak Anda senyum sedikit aja? Senyum aja dulu sedikit. Senyum. Mukanya Ya, dari tahu tadi tidak, kayak tahu tidak. Nggak, mukanya kayak marah terus. Senyum dulu, senyum. Senyum dong. Ya, tahu nggak? Tahu nggak Siti Maryam? Senyum dulu dong. Senyum. Nah gitu. Lari, udah lari. Kita kan berdebat ya, tergantung orangnya. lah melawan dia. Ini tema kemana kok bawa? Tema kemana-mana dibawa, 2 pertanyaan sudah lewat. Iya. Kembali ke tema ini. Hei, Karena Bang. temanya bakalan menjebak Anda karena Anda takut menjawab. Ini Alpha Omega itu siapa? Yang di Pulau Patmos itu Anda siapa? takut menjawab. Anda takut Ini nih. menjawab. Jika Anda mengerti soal agama, Anda bisa menjawab semua.
Kalau mau tahu tentang Siti Maryam, baca Al-Quran surah Ali Imran. Iya, Siti Maryam kehendak Allah ada anak kan, melahirkan. Iya. Apa namanya? Terus? Isa. Iya, terus? Ya, Terus? udah kan? Apa? Udah? Jadi Isa itulah. Berarti Isa tidak punya bapak dong. Iya, betul. Dia manusia tanpa ayah. Terus? Berarti Isa Apa? nyala kan? Kalau dalam perspektif orang-orang Yahudi, anak itu hamba. Baca Amsal 3, 11, 12. Baca Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul 4, nomor 30. Yesus disebut hamba Allah. Jadi hamba, anak dalam perspektif orang Yahudi, baca Mazmur 62. 82. Yang disebut anak Allah itu adalah hamba-hamba Allah. Orang-orang soleh. Gitu saudaraku. Jadi kalau anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, di kitab Mazmur 82 ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang diutus Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Baca Mazmur 82 nomor 6, intinya di situ. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Jadi Yesus adalah anak Tuhan dalam arti kata hamba Tuhan. Orang yang intim, orang yang akrab, orang yang dekat dengan Tuhan, alias orang soleh. Dekat dengan Tuhan. Anda sudah mengatakan, tapi Anda tadi mengejek-ngejeknya. Bagaimana itu? Keracunan anggur. Kalian orang Kristen, makanya kalau lagi ibadah pakai anggur. Kenapa Anda sudah tahu mengatakan Yesus adalah dekat dengan Tuhan, tapi Anda bisa mengejek dia. Sedangkan yang saya tahu, di Indonesia, penistaan nama baik itu juga bisa dikasuskan. Itu berbentuk manusia, apalagi ini berbentuk Tuhan. Bung, saya bersin dulu. Alhamdulillah. Bung, yang digantung mati diracun itu bukan Yesus. Yang digantung mati diracun itu orang dikutuk Tuhan. Oh, apa alasannya Yesus dikutuk Tuhan? Kenapa kau menghina Yesus? Memang betul orang pada saat itu yang disalib adalah orang yang terkutuk karena. Nah, saya tanya sekarang, kenapa? Apa dosa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Dia sampai nggak ada yang tahu, dia tidak memang melakukan dosa, tapi dia mau menyerahkan diri. Baca Yohanes 4. Baca Yohanes 11 nomor 54, 56. Yesus lari dari persembunyian, lari kepada persembunyian dari Yahudi ketika ingin dibunuh. Baca Yohanes 11 nomor 53, 54 sampai 57 Anda baca. Hei, jangan begitu sudah. Kamu memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus adalah manusia yang dikutuk Tuhan. Itu fitnahan. Hanya iblis yang suka mengutuk utusan Tuhan. Saya tidak mengatakan dia dikutuk Tuhan. Pada Lalu? saat zaman itu, orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Nah, itu berarti Anda mengatakan Yesus terkutuk. Bukan. Lah, yang disalib siapa? Yang disalib siapa? Yang terkutuk siapa? Orang menganggap Yesus itu. Orang menganggap, Anda yang menganggap Yesus terkutuk. Anda kok orang pula. Iya, memang paling sehina-hinanya lah Tuhan Yesus. Nah, itu kok tambah lagi tuh, tambah parah lagi kok hina Yesus. Memang. Udahlah kau ini. Kena. Tapi dia memiliki tujuan.
Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan itu, sekarang salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Salib itu Lambang berkat. di mana? Di mana yang dikutuk, yang disalib itu orang yang diberkati atau orang yang dikutuki? Orang yang dikutuki memang. Iya. Iya. Lalu pada saat itu Berarti yang digantung di leher Anda itu simbol kutuk atau simbol berkat? simbol kutuk, tapi pada saat itu pengertiannya. Enggak, Anda jangan mau menang sendiri. Anda, saya ngajak untuk menang bersama. Anda kan sudah mengakui bahwa yang digantung di leher Anda itu simbol kutuk. Ya sudah. Pada saat itu orang-orang. Kok pada saat itu? Zaman-zaman Tuhan Yesus itu. Loh, orang kok yang jadi sekarang salib itu bukan lagi lambang kutuk. lambang kemenangan kalau sekarang. Nah, sekarang oke, sekarang siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Iblis atau Tuhan? Tuhan Yesus itu sendiri karena dia tahu. Masalah generasi. Saya ulang lagi. Yang menginginkan penyaliban iblis atau Tuhan? Yesus itu sendiri lah pengen dia yang menebus dosa. Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344 berdoa kepada Tuhan supaya dia diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7 Yesus berdoa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Yesus berdoa supaya diselamatkan dari kematian kok. Berarti yang menginginkan kematian, yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Kemenangan iblis adalah ketika iblis berhasil menyalibkan Yesus. Berarti salib itu adalah lambang kemenangan iblis. Lambang kemenangan iblis loh. Tuhan Yesus gak ada kata matinya loh. Dia bangkit lagi kok hari ketiga. Mau tanya iblis dari mana asalnya? Mau tanya. Dari mana asal iblis? Mana? Simbol yang ada di leher Anda itu kemenangan bagi iblis. Salib adalah simbol kemenangan iblis. Nyembah batu, nyembah berhala, nyembah batu, muter-muter. Simbol kemenangan. Salib itu simbol kemenangan iblis. Iya, nyembah batu kan. Sakit hati dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Salib itu kemenangan iblis. Ketika Yesus datang, iblis berkongkol-kongkol merasuki Yudas, merasuki imam kepala mahkamah agama. Apa yang terjadi? Puncak daripada pengkhianatan mereka kepada Yesus adalah penyaliban. Jadi penyaliban itu adalah kemenangan bagi iblis. Ya, Tuhan Yesus mengetahui itu. Bagus kalau Anda paham. Terus kenapa Anda katakan bahwa salib itu kemenangan bagi Kristen? Berarti Kristen ini iblis. Pada saat ini kemenangan, dosa kami sudah ditanggung. Jadi Pada yang menjadi pahlawan kemenangan Anda siapa pahlawannya? Tuhan Yesus. Lah, yang membunuh Yesus siapa? Orang yang membunuh Yesus, ya orang-orang pada saat itu orang-orang Yahudi. Jahat atau bukan? Orang itu jahat, Tuhan Yesus jahat. mengetahui. Kerasukan iblis atau tidak? Orang-orang Yahudinya, makanya lah. Iya, kerasukan iblis kan? Mereka menyesal. Apa hasilnya dari kerasukan iblis? Menyalibkan bukan? Apa Yesus ini mau menyerahkan diri? Dia mau menebus dosa. Iblis menyalibkan kemudian Yesus dan berhasil. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari penyaliban iblis terhadap Yesus? Siapa yang menerima? Setiap umat dan Abang Juma kalau diberkati ya Abang Juma. Aku nggak mau dapat hadiah. Aku nggak mau dapat hadiah dari setan. Amit. Itu hadiah dari iblis untuk pengikutnya. Salib itu hadiah dari iblis untuk pengikutnya.
Mana mau aku nerima hadiah dari iblis. Kamu merasa menang, dosamu ditebus oleh karya iblis. Iblis menyalib Yesus. Apa hasilnya untuk Kristen? Kristen mengaku dosanya ditebus. Maka Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Ke iblis. Loh, bisa nggak Yesus mati? Bisa nggak Yesus mati? Bisa nggak Yesus mati tanpa dibunuh oleh iblis? Gimana pula? Gimana? Bisa nggak Yesus mati nebus dosa tanpa ada iblis? Gara-gara tentara-tentara itu kerasukan iblis masuk abang. Jadi dibunuhnya Tuhan Yesus. Jadi berterima kasih Pastinya dong. iblis. Iya dong. Bisa nggak dosa Anda ditebus tanpa penyaliban? Kutanya dulu. Nggak bisa, harus ada penyaliban. Nggak bisa. Nah, siapa yang menyalib Yesus? Itu keinginan Allah. Tuhan Yesus sudah Coba tunjukkan dalilnya. Di mana Allah ingin menyalib Yesus? Kasih dalil. Itu semua direncanakan Bang itu. Iya, di mana? Coba dalilnya di mana? Di mana Allah berencana membunuh Yesus? Mana dalilnya? Tuhan Yesus yang mengetahui dia akan membunuh. Yang ada dalilnya, jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16, jangan kau bunuh Yesus. Tapi iblis mau Yesus mati. Berarti ketika iblis berhasil membunuh Yesus dan Kristen menerima hadiah dari sana, berarti Kristen ini menerima hadiah dari iblis. Loh. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Salah satu keinginan bapakmu adalah bapakmu ingin membunuh aku. Siapa yang ingin membunuh Yesus? Jujur, berapa kali ingin membunuh Yesus? Itu siapa? Itu si iblis. ya, iblis lah. Iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus akhirnya? Berhasil. Berarti salib itu kemenangan bagi siapa? Kemenangan bagi kami lah. Iya. Oh, enggak lah. Maka kamu harus berterima kasih. Kamu harus berterima kasih kepada iblis yang telah membunuh Yesus. Halilintar. Bliss, terima kasih Bliss. Gara-gara kau membunuh Yesus, dosaku curi kambing terhapus Bliss. Ya kan Bliss? Gara-gara kamu Bliss, dosaku curi maling ayam terhapus. Santri ngambilin Bliss, 50. Bliss. Aduh, Itu sedang benar. Itu sedang mempraktekkan Yosua 4:14. Santri ngambilin. Kiai ngambilin santri. Iya, itu karena mempraktekkan isi Bible. Iya. Apa dalilnya? Apa dalilnya bunyinya? Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu kalau mereka berzina. Menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum ketika mereka bersundal. Amsal 7. Anda baca Yeskel 23. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Jadi boleh birahi di Indonesia ini tangkap polisi lah. Itu makanya aku bilang itu mengikuti isi Bible. Karena di Al-Quran nggak ada. Dia tidak sedang. Ya, tapi di Al-Quran nggak ada ajaran begitu. Di Al-Quran nggak ada ajaran begitu, nggak ada. Yang ada di dalam Biblemu, yang ada di Bible. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku sedang tak ada di rumah. Namanya juga kiai bukan
bukan pendeta. Ya, tapi di dalam Al-Quran tak ada dalil kayak gitu. Berarti dia sering baca Bible, mungkin lewat Google barangkali. Karena di dalam Bible itu ada anak yang memperkosa bapaknya sendiri bergantian. Bapaknya tidur, anak gadisnya 2. Anak gadisnya ini memperkosa bapaknya. Itu ada dalam Bible. Jadi keangkara murkaan yang terjadi di atas muka bumi ini yang sehubungan dengan seks, bisa jadi mereka mempraktekkan isi Bible. Kata anak pertama ke anak kedua yang gadis, marilah kita membuat ayah kita mabuk supaya kita meniduri bapak kita, agar bapak bisa melanjutkan keturunannya melalui kita. Bapak kandung diperkaos sama anak kandung. Abang kok kayak iblis gitu ngomongnya, Bang? Lah itu aku jijik membacanya, makanya suaraku berubah karena aku jijik membaca. Di dalam Bible itu ada, marilah kita melanjutkan keturunan kita melalui senjata rudal bapak kita sendiri. Lucu kita main. Ada anak gadis memperkosa bapaknya sendiri. Itu Bang, kok dibahas kayak gitu langsung kayak gitu. Malu ya? Malu ya? Oh, malu ya. Oh. Anda kan membawa narasi pendeta apa umat Islam katanya. Jadi saya bawa data. Katanya Bagaimana? agama benar, tapi ada kasus seperti itu. Bagaimana? Karena sedang mempraktekkan isinya. Jadi jangan bawa agama. Aduh, sakit kepalaku, aduh, dalilnya melucu sekali dalilnya. Anda mengatakan bahwa Yesus mati karena keracunan. Itu namanya zina berjamaah. Anda malu. Aduh, Zina berjamaah. Kawan. Sekarang di sini lawan-lawan. Benar di sini, enggak kau lah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Bagaimana seorang anak berzina berjamaah, dia memperkaos bapaknya sendiri. Mana. Ayat apa itu tadi? Ayat apa itu tadi? Apa itu ya teman-teman? Ayat Di dalam apa itu? Lupa saya Bang, di Kejadian 34 barangkali. Lupa saya Bang. Ada. Astagfirullahaladzim. Malu ya. Enggak dong. Pada saat Tuhan Yesus aja ada kejadian. Ya, ada kejadian. Kita ketawa sendiri, malu ya. Malu ya. Enggak dong. Gimana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ada gimana? Iya. Coba dibaca di Biar saya bilang sama pendeta sekalian di gereja. Nah, Coba dibaca di Kejadian 19. Kejadian 19 coba. mana? Lucu kitabmu itu, lucu. Lucu kitabmu itu, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Marilah kita memberikan ayah kita Kejadian berapa? anggur. Kejadian 19 tompel. Coba baca di data 3132 coba. Cobalah. Baca di ini 31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita sudah tua dan tidak ada seorang laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayah kandungnya sendiri.
Dan Dari cerita ayahnya ini, itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Bapaknya tidur, tapi burungnya bangun. Cak Ayu, bapak tidur, burungnya bangun. Keesokan harinya berkatalah kakak kepada adiknya, "Oh adek, ya kakak, tadi malam aku telah tidur dengan ayah." Sedap. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur lagi supaya dia tidur dan ucoknya yang bangun. Lalu kemudian masuklah engkau untuk tidur Lalu dengan kemudian ayah, menyambat supaya batu. kamu juga menyambung keturunan dari ayah. Bagaimana orang tidur bisa spermanya keluar? Oh, bagaimana seorang tidur bisa spermanya keluar? Keesokan harinya adiknya juga melakukan hal yang sama, memberikan ayahnya anggur lalu tidur dengan ayahnya. Ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun, masa sih ayah sudah tua tapi ucoknya masih muda. Oh, ucok yang sakti, ucok Siapa nasi sakti. goreng aku ngantuk? Ngantuk. Jangan-jangan mau pura-pura tidur, berharap anak gadismu masuk ke ranjangmu. Jangan-jangan kamu punya anak gadis? Anak gadismu, aku belum nikah. Siapa tahu tantemu atau siapa kek yang gadis di rumah? Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Jangan-jangan mereka teman-teman sengaja ketika ibadah pakai anggur, jangan-jangan berharap tidur, ucok yang bangun. berharap ada yang menggunakan minyak urut pada saat dia tidur. Pengertiannya salah, Bang. Jadi kalau Anda menuduh Islam dengan perilaku seorang tokoh agama Islam, Anda salah.